Selamat datang di kelas Matematika Diskrit. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu lahir dan batinnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang matrik ya. Sebelum kita bahas tentang relasi, karena untuk lebih memudahkan kita memahami tentang relasi, baik itu kombinasi relasi maupun sifat-sifat dari relasi, maka harus kita review dulu bahasan tentang matrik. Untuk matrik, kita akan mereview matrik-matrik khusus, kemudian operasi pada matriks ya. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Ya. Apabila diketahui sebuah matrik A yang berukuran M baris dan N kolom, atau disebut juga matrik tersebut berukuran M kali N atau berordok M kali N, maka berarti matrik tersebut dapat direpresentasikan seperti ini. A adalah sebuah matrik yang terdiri dari M baris, dan N kolom. Ya. Sehingga nanti jumlah elemen yang berada pada matrik tersebut jumlahnya sama dengan hasil perkalian baris dengan kolomnya, yaitu M dikalikan N. Elemen yang berada pada A11 adalah elemen yang berada pada baris 1, kolom 1. A12 adalah elemen dari matrik A yang berada pada baris 1, kolom kedua. Dan A1N adalah elemen matrik A yang berada pada baris 1, kolom ke N. A21 adalah elemen dari matrik A yang berada pada baris 2, kolom 1. Dan A2N adalah elemen dari matrik A yang berada pada baris 2, kolom ke N. A32 adalah elemen dari matrik A yang berada pada baris 3, kolom kedua. Dan A3N adalah elemen yang berada pada baris ketiga, kolom ke N. AM1 berarti elemen pada matrik yang berada pada baris M, kolom ke-1, dan AMN adalah elemen yang berada pada baris ke M, kolom ke N. Nah, sehingga berarti elemen-elemen yang berada pada baris 1 itu A11 sampai dengan A1N. Elemen-elemen yang berada pada kolom kedua dari A12 sampai dengan AM2. Dan elemen-elemen yang berada pada kolom terakhir berarti mulai dari A1N sampai dengan AMN. Apabila sebuah matrik jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, misalkan M-nya sama dengan N, maka akan terbentuk matrik bujur sangkar, yaitu matrik yang berukuran N kali N. Ini apabila M-nya sama dengan N. Ya. Matrik dapat dituliskan dalam notasi ringkas seperti ini. Berarti A adalah sebuah matrik yang terdiri dari elemennya yaitu A, I, J, di mana I menyatakan elemen berada pada baris ke I dan J menyatakan kolomnya. Contoh sebuah matrik yang berukuran 3 kali 3, berarti matrik yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, misalkan seperti ini. A ini adalah sebuah matrik yang berukuran 3 kali 3 karena terdiri dari 3 baris dan terdiri dari 3 kolom. Ya. Elemen-elemen pada baris berarti disusun mulai dari sebelah kiri sampai dengan sebelah kanan, berarti secara horizontal. Sedangkan elemen-elemen yang berada pada satu kolom itu disusun dari atas ke bawah atau secara vertikal. Sehingga elemen-elemen pada matrik A yang berada pada baris 1 terdiri dari angka 2, 1, dan min 8. Yang berada pada baris kedua 0, min 3, dan 6. Yang berada pada baris ketiga min 1, 5, dan 9. Sedangkan elemen-elemen yang berada pada kolom pertama berarti 2, 0, dan min 1.
yang berada di kolom kedua 1, min 3, dan 5, yang berada di kolom terakhir yaitu min 8, 6, dan 9. Sedangkan apabila ditanyakan elemen A32, berarti yang ditanyakan elemen yang berada pada baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga ini, kolom kedua ini. Berarti ini adalah elemen A32. Sama dengan 5. Berarti berikutnya min 3. Min 3 itu adalah elemen atau A22. Berarti berada di baris 2 kolom kedua. 1 berarti A12 karena berada di baris 1 kolom kedua. Sedangkan min 1 ini berarti A31 karena berada di baris 3 kolom ke-1. Matrik-matrik khusus, ada beberapa matrik khusus yang perlu kita review, yaitu diantaranya matriks jeroan, matriks segitiga, matrik identitas, matrik setangkup atau simetri, dan transpose dari matrik. Ya. Untuk matrik jeroan, sesuai dengan namanya 0, 0, dan 1, 1, berarti matrik 0, 1, biasa disebut juga dengan matrik biner karena terdiri dari dua buah angka, yaitu angka 0 dan angka 1 saja. Ya. Berarti elemen-elemen pada matrik tersebut terdiri dari angka 0 dan angka 1 saja. Matriks jeroan ini biasanya digunakan salah satunya untuk merepresentasikan sebuah relasi, di mana 1 menyatakan ada relasi dan 0 menyatakan tidak ada relasi. Ya. Matrik ini juga digunakan nanti untuk melihat sifat-sifat dari sebuah relasi. Juga pada kombinasi dan komposisi dari sebuah relasi biner. Ya. Contoh misalkan seperti ini, A itu adalah sebuah matrik yang berukuran 3 kali 3, ya. Elemennya adalah ini, terdiri dari angka 1 dan angka 0 saja. Ini adalah matrik jeroan. Ya. Yang kedua, matrik segitiga. Matrik segitiga adalah matrik yang elemen-elemen di bawah atau di atas diagonalnya bernilai 0. Untuk I kurang dari J atau I lebih besar dari J. Ya. Ada dua untuk matrik segitiga. Yang pertama adalah matrik segitiga atas. Ya. Berarti elemen-elemen di atas diagonalnya itu bernilai 0. Berarti AIJ bernilai 0 untuk I kurang dari J. Sedangkan matrik segitiga bawah adalah matrik yang elemen-elemen di bawah diagonalnya itu bernilai 0. Berarti matrik segitiga bawah, nilai AIJ itu sama dengan 0 untuk I lebih besar dari J. Yang ketiga, matrik identitas. Ya. Matrik identitas adalah matrik jeroan, ya, di mana angka satunya itu berada pada diagonal dari matrik tersebut. Berarti berada pada A11, A22, dan A33. Sedangkan elemen selain AIJ, di mana I sama dengan J itu bernilai 0. Jadi matrik identitas elemen AIJ di mana I sama dengan J nilainya adalah 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Berarti AIJ yang lain untuk I tidak sama dengan 1 bernilai 0. Jadi yang diagonalnya saja bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Itu matrik identitas. Nah, matrik identitas ini adalah sebuah matrik yang apabila nanti dikalikan dengan matrik yang lain, maka hasilnya adalah matrik itu juga. Jadi matrik identitas logikanya sama seperti angka 1. Dikalikan bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan apapun. Yang keempat, matrik simetri atau matrik setangkup.
Ini adalah matriks bujur sangka di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama ya. Namun ciri khas dari matriks simetri atau matriks setangkup yaitu elemen AIJ sama dengan elemen AJI untuk setiap I dan J ya. Jadi pada matriks setangkup atau simetri, elemen AIJ sama dengan elemen AJI untuk setiap I dan J. Nah, matriks simetri atau matriks setangkup ini nanti digunakan pada relasi untuk mengecek sifat dari sebuah relasi. Apabila matriksnya merupakan matriks setangkup atau simetri, maka berarti matriks tersebut bersifat setangkup atau simetri ya. Contoh misalkan seperti ini. Diketahui sebuah matriks A yang berordo 4 kali 4 ya, berarti memiliki baris 4 dan kolomnya 4 gitu. Elemen yang berada di atas diagonal itu merupakan pencerminan dari elemen-elemen yang berada di bawah diagonal. Atau kita lihat di sini AIJ. AIJ nilainya adalah AIJ untuk I-nya 1 dan J-nya 2, berarti A12 nilainya adalah 0. Ya. Ini sama dengan A21. A21. Berarti apabila I-nya 1, J-nya 2, kemudian AIJ sama dengan AJI, maka berarti setiap AIJ sama dengan AJI, maka matriks ini adalah matriks setangkup atau matriks simetri ya. Kita lihat untuk yang A13 nilainya ternyata sama dengan A31 ya. Kalau kita buat garis yang tegak lurus terhadap diagonalnya, maka berarti elemen yang ada di atas diagonal merupakan pencermin dari elemen yang ada di bawah diagonal atau kebalikannya ya. A14 ternyata nilainya sama dengan A41 ya. Kemudian A42 nilainya sama dengan A24 dan A34 nilainya sama dengan A43 serta A32 nilainya sama dengan A23. Namun apabila ada satu saja yang tidak sama, misalkan di sini 3, di sini -3, maka berarti matriks tersebut bukan matriks simetri karena ada satu elemen AIJ tidak sama dengan AJI. Terakhir, matriks khusus yaitu berikutnya adalah transpose matriks ya. Transpose matriks itu diperoleh dengan cara menuliskan elemen-elemen yang berada pada baris 1 menjadi elemen-elemen yang berada pada kolom 1, elemen-elemen yang berada pada baris 2 menjadi elemen-elemen yang ada di baris 3 dan seterusnya ya. Berarti kita menukar elemen-elemen yang ada di baris dengan elemen-elemen yang ada di kolom. Transpose dari matriks disimbolkan dengan A pangkat T. Apabila sebuah matriks, misalkan matriks A ini berordo 4 kali 3, maka transpose dari matriks A berordo akan kebalikan dari matriks A. Berarti ordonya menjadi 3 kali 4. Kebalikan dari 4 kali 3 ya. Elemen-elemen yang berada pada baris 1 menjadi elemen-elemen pada kolom 1, elemen-elemen pada baris yang kedua menjadi elemen-elemen pada baris kedua, elemen-elemen yang berada baris ketiga menjadi elemen-elemen pada kolom ketiga, dan elemen-elemen yang berada pada kolom baris keempat menjadi elemen-elemen yang berada pada kolom keempat. Atau elemen-elemen yang berada pada kolom pertama di matriks A menjadi elemen-elemen di baris pertama pada transpose matriks.
Transpose matrik ini nanti kita gunakan untuk menentukan inversi dari sebuah relasi. Itu saja untuk pengertian matrik dan matrik-matrik khusus. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.